I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the anything you. Nothing compared to the best. Where I can see you face to face. The longing is pretending true. Oh, I'm reaching out for your heart. Hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the with you. Nothing compared to the day when I can see you face to face. The longing is pretending true. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. Hold my God in your hand. Draw me closer to you. You know that make me in you. Nothing compared to the day when I can see you face to face. I know me, it's pretending true. Oh, oh, oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my love in your hand, draw me closer to you, you're not that let me in you. Lord of my soul, oh my soul, His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun's come up, it's a new day coming. It's time to see your song ahead. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing, let the evening
Kafah petunjuknya kami. Surat kepada jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Eksegese ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jemaat Smyrna didirikan oleh Paulus ketika Paulus melayani jemaat Efesus. Menurut bagian di atas, anggota jemaat itu agak miskin, yang karena iman mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi di lingkungan mereka. Seberapa penganiayaan terhadap jemaat ini oleh orang-orang Yahudi bisa dilihat dari kemartiran Polikarpus, seorang penilik pada masa Bapa Gereja. Orang-orang kudus pada masa jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan yang tidak ada hentinya oleh orang-orang Yahudi yang percaya yang menolak Kristus sebagai Mesias mereka. Jemaat Smyrna didirikan oleh Rasul Paulus. Yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, oleh Yohanes di sini menunjuk kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Tuhan kita dilahirkan oleh anak darah Maria, menanggung segala dosa melalui baptisannya oleh Yohanes dan menanggung hukuman bagi dosa-dosa itu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Ia kemudian bangkit kembali pada hari yang ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berbicara kepada malaikat jemaat Allah bukan hanya sebagai juru selamat kita, tetapi juga sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Tuhan tahu semua kesulitan dan kesengsaraan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Meskipun jemaat itu adalah jemaat yang miskin dari segi materi, jemaat Smyrna secara rohani kaya. Di Smyrna hidup banyak orang-orang Yahudi yang disebut Allah sebagai orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Orang-orang Yahudi ini memberikan diri sebagai alat iblis untuk digunakan bagi tujuannya dan dengan demikian menjadi penghalang bagi pewartaan Injil air dan Roh, menganiaya jemaat Allah. Mereka percaya bahwa hanya mereka saja orang-orang Yahudi yang ortodoks dan bahwa mereka saja anak-anak Abraham.
Tetapi pada kenyataannya mereka tidak hanya gagal mengikuti iman Abraham, tetapi yang lebih buruk lagi, mereka akhirnya menolak Allah Bapa leluhur mereka sendiri. Karena penganiayaan yang berat dari orang-orang Yahudi ini, jemaat Smyrna menjadi miskin, tetapi tetap saja ia menjadi jemaat yang kaya secara rohani. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Allah mengatakan kepada jemaat Smyrna supaya jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ia juga mengatakan supaya mereka setia sampai mati. Dan berjanji bahwa ia akan memberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Tuhan tahu sebelumnya bahwa iblis akan mengancam beberapa orang-orang kudus dari jemaat Smyrna dan berusaha menghancurkan iman mereka. Inilah sebabnya ia berjanji bahwa kalau mereka tetap setia kepadanya sampai kematian mereka, ia akan memberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Yang dikatakan Tuhan kepada kita dalam bagian ini adalah bahwa para hamba Allah dan orang-orang kudusnya yang hidup di akhir zaman juga akan dianiaya oleh iblis dan para pengikutnya. Tetapi kita masih memiliki kekuatan untuk setia kepada Allah sampai mati, karena kekuatan ini datang kepada kita dengan berlimpah dari iman kita kepada Injil air dan roh, dan pengharapan kita akan langit dan bumi baru yang dijanjikan Allah kepada kita. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Orang-orang percaya di akhir zaman akan terlibat di dalam peperangan melawan antikristus dan mereka yang melawan Allah. Allah mengatakan bahwa mereka yang memiliki pengharapan akan Injil yang sejati dan akan surga akan menang dengan iman mereka. Dengan memberikan firman kebenarannya dan iman kepada kita, Allah memampukan orang-orang percaya untuk menang atas musuh-musuhnya. Pertanyaannya hanyalah apakah kita masih berpihak kepada Allah sebagai hamba-hambanya. Roma 8 ayat 18 mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penganiayaan kita oleh antikristus dan para pengikutnya hanya akan bertahan sementara saja, mungkin hanya sekitar 10 hari. Percaya kepada Allah, Anda bisa menahan penderitaan dalam jangka yang pendek itu, menang atas antikristus, dan memuliakan Allah serta menerima kerajaan kekalnya sebagai upah bagi Anda. Allah sudah memberikan kepada orang-orang kudus kekuatan untuk menang dalam peperangan atas antikristus. Mari kita menang atas antikristus dengan iman kita kepada Injil air dan roh. Dan mari kita semua bertemu lagi di kerajaan 1000 tahun dan langit dan bumi baru supaya bisa hidup selamanya. Kematian pertama di sini menyebutkan mengenai kematian fisik kita, dan kematian yang kedua menyebutkan mengenai kematian rohani oleh penghukuman kekal di neraka. Bagi orang-orang kudus, ada kemartiran, kematian fisik mereka, tetapi tidak kematian rohani. Saya bersyukur kepada Allah yang memberikan kemuliaan dan penghormatan kemartiran kepada kita, orang-orang percaya di zaman akhir ini, seperti Ia memberikannya kepada para martir di jemaat mula-mula.
Woman is breathing into. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that makes me move. Nothing compared to the place where I can see you face to face. And only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that man in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that man in you. Nothing compared to the best where I can see face to face. You know me
ich bin deinem Sohn. Oh, sangatชีวิต นี้ sangat Indonesia Pasal 1. Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Untuk menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini, Tuhan memberikan tubuhnya bagi kita. Dalam pembahasan hari ini, saya mau memusatkan perhatian kepada Galatia 1 ayat 4. Tertulis di dalam ayat ini bahwa Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Adalah pengharapan saya yang tulus bahwa Anda akan memahami kebenaran yang begitu jelas di dalam bagian ini di dalam ikatan Injil air dan Roh, dan dengan itu mendapatkan keuntungan rohani. Dunia jahat yang sekarang ini dipenuhi dengan dosa. Untuk membebaskan kita dari segala dunia jahat yang sekarang ini, Tuhan mau menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa menjadi pengganti kita. Inilah sebabnya Yesus dibaptiskan, mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, Yesus menggenapkan Injil air dan Roh dan memberikannya kepada kita. Tuhanlah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan Roh. Dengan kata lain, Tuhan